logam. Oh, tengahnya logam apa? Vanadium oksida. Palladium. Vanadium. Oh, PD ya berarti. Oh iya, coba saya gambar. Nah, baik kalau gitu saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada 3 yang sudah hadir. Akan kita mulai malam ini. Jadi menurut apa? Oh, saya share screen dulu, share screen. Diabetes. Malam ini kita silabus kita kalau nggak salah untuk mendesain dan menguji ya. Jadi kita akan nyoba mendesain ya. Kalau mendesain molekul saya akan mendesain ya. Yang kedua menguji. Ya, molekulnya sudah ada. Molekulnya Mas Asis ya. Akan kita coba pertemuan keempat ya. Mendesain molekul sebagai inhibitor DPP4 dan uji molekul sebagai inhibitor DPP4 ya. Jadi kita akan mencoba menggambar punya kita menguji dulu ya, menguji aja dulu. Jadi kita akan gambar molekulnya Mas Asis. Itu kalau boleh tahu molekulnya sintesis atau isolasi tanaman Mas Aziz? Sintesis, Pak. Sintesis. Oh. Jadi ada kemungkinan molekul baru ya. Coba saya gambarnya nanti. Saya buka Marvin kelihatan ya. Ya, jadi itu inti bensin loh ya itu anunya. Ada inti bensin. Kemudian saya coba gambar nanti kalau salah dibetulin. Ke sini. Palladium. Palladium sebelah mana palladium? PD ya palladium ini. Ya? Vanadium, Pak, vanadium, bukan palladium, vanadium. Oh, vanadium. Vanadium Di yang itu, Pak, di sebelah titanium. Dekat KR. V. ya, titanium mana ya? Anu ke berapa? Baris titanium, dekat titanium. Helium. Dekat chromium. Itunya sebelah pada dengan ini dengan kobal yang mana? Kolom 5. Kolom 5. Oh, 5 terus V ini. Vanadium ini. Ya, vanadium ya. Benarkah ini vanadium? Ya, benar, Pak. Oh ya, vanadium. Terus ini kita ke sini. Ini oksigen.
Oksigen terus ke sini. Molekulnya simetris ya, bagus ya. Terus ke atasnya ini oksigen atau apa? Di kata rangkapnya double nggak yang ke atas? Ya, oksigennya double rangkap, Pak. Oh iya. Yang ke bawah OH. Untuk sementara kosong, Pak. Oh. Ini kok Umumnya koordinasi 5. di apa di gambarnya ini kok bawahnya ada OH. Aziz, bawahnya ada OH, Aziz. Mana Aziz? Yang saya itu ada OH-nya gitu di bawah, tapi kalau saya cek, Yang modeling kemarin ada OH-nya ya? iya. Oh, ada OH-nya, Pak. Oke. Kira-kira strukturnya kelihatan ya di layar seperti ini. Sudah benar bensennya ya, tidak ada substituen ya. Tidak, Pak. Ya, baik kalau gitu ya. Jadi akan kita coba ini ya. Oh, Jadi mendokengkan ya, ikatan rangkap. ikatan rangkap yang sebelah Yang mana? di aksialnya itu. Oh, Udah ikatan rangkap, Aziz, oksigennya? udah. Udah ikatan rangkap, Aziz. Udah. Baik, saya rapikan dulu ya. Saya rapikan. Ini apa namanya apa ya? Nama pendeknya ada nggak ini strukturnya? Ini Atau sebetulnya saya sudah di sintesis, Pak. iya. Nah, ada nama ininya nggak? Yang pendek nggak? Singkatnya ODBM aja sih kalau yang saya baca itu. Oh baik, kalau begitu supaya untuk ini ya. Berarti ini tak apa? Saya PH-kan 7,4 dulu ya. Nah ini PH 7,4-nya ini ya. Ini akan saya klik kanan, saya save ya molekulnya biar kita kasih nama ya. Biar kasih nama. Ya. Namanya tadi apa singkatannya? ODBM, Pak. Nah, coba ditulis di chat coba. Ditulis di chat, di chat coba ditulis. Oh ini VODBM ya, VODBM. VODBM. Ya, jadi akan VODBM ya. VODBM 2D MRV. Ya. Nah, baik kalau gitu ya. Jadi kita akan mendokengkan VODBM dalam enzim yang kita jadikan target. Nah, jadi kita pertama kali kita akan membuat folder ya. Jadi kita di pertemuan 4 ya, kita akan membuat folder. Nah, namanya VODBM. Ya, versus ya underscore 1N 1M. Celat.
1M. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kita masukkan folder VODBM. Nah, ya. Nah, kemudian kita akan menjadikan 10 molekul dengan konformasi dari paling stabil sampai yang kurang ya. Jadi kita buka lagi tadi ligan VODBM 2 MRV tadi 2D tadi. Pertemuan keempat. Nah, ini kita akan buat 10 konformasi ya, conformation 10. Oke. Nah, ini konformasinya ya. Ini ada 10 ya, kelihatan ya, ada konformasi dari yang terstabil sampai yang kurang. Ini yang kita simpan CSV di tempat kita yang akan mendocking ya. Tadi di E tadi. Pertemuan keempat. Nah, jadi ini kita buat tipe filenya tripos mol2 ya. Kita akan namain ligan mol2. Nah, jadi kita sudah preparasi ligan ya. Sekarang tinggal apa namanya software ya, software sama protein sama ligan, sehingga kita akan ambil ya softwarenya CMD ini PC Ming plan kemudian protein sama ligan ya. Ini akan kita copy, kita masukkan ke folder tempat kita docking. Nah, sehingga kita akan sebelumnya kita akan periksa ya replikanya berapa. Ini bukan, ini stantin ya, ini kita validasi 1N 1M ya kemarin. Ini kita copy, kita sandingkan sini. Nah, kita akan lihat dulu skor docking replikanya berapa kemarin ya. Kita lihat. Ini validasinya di chain A ini ya. Nah, kita lihat base rankingnya berapa. Oh, sekitar 70 ya. Sekitar 70-an. Rata-ratanya kita lihat. Ya, sekitar 75 ya kita, 75, sekitar 75. Sehingga nanti kita akan lihat kira-kira potensinya seperti apa ya. Oke, sekarang kita kembali ke VODBM. Kita running CMD, double klik, kemudian kita ketik plan spasi strip Bodebain ref underscore ligan titik mol2 5 protein titik mol2 ya. Ya. Terus kita enter. Nah ya, kita dapat binding set center dan binding site radius ya. 8175. Kita cek apakah benar. 81758 ya, benar ya.
Kemudian kita ketik lagi plan, spasi, strip, mode screen, pc underscore 1n1m titik txt, enter. Ya, kita sedang running ya. Kita akan lihat molekulnya Mas Aziz seberapa skornya. Kita itu 75 ya resikonya. Jadi kalau minus akan lebih bagus ya. Kalau mendekati sama juga sudah cukup. Nanti kita uji statistik kira-kira berbeda bermakna enggak dengan referen ya. Kelihatan ya sedang running. Wow, ternyata lebih rendah apa? Lebih ini, maksudnya energinya lebih tinggi ya. Energinya minus 60, kalau yang tadi minus 75 ya, kelihatannya kalau dibanding grafikan itu berbeda ya, berbeda bermakna sekali kelihatannya. Mungkin dicarikan pembanding lain yang bisa dekat sama ini kalau ada ya. Tapi kayaknya cukup jauh kayaknya ya. Sambil nunggu kita akan menyiapkan ini. Jadi saya akan mendesain ya. Nah, desain saya seperti ini ya. Jadi saya mendesain dari isatin ya, isatin yang ini. Ini akan saya ambil dari urea karbonilnya. Terus yang di sini para aminofenol ya, para aminofenol. Jadi ini cukup satu langkah ya, satu langkah reaksi, tetapi ini kelihatannya perlu kita reduksi dulu ya. Karena ini harus kita starting materialnya harus kita reduksi supaya jadi OH. Kalau tidak jadi OH, N-nya tidak cukup elektron pasangan elektron bebasnya itu akan tersedot ke sini ya, sehingga tidak bisa menyumbang ke C sini. Sehingga tahap reaksinya isatin kita reduksi dulu sehingga ini jadi OH nanti ya. Nah, jadi OH sehingga nanti terus kita reaksikan dulu dengan urea sama paraomenol ya. Nah, nanti OH-nya bisa dioksidasi lagi atau bisa jadi nggak usah pakai oksidasi. Nanti akan kita coba kalau ini OH bagaimana ininya hasil molekuler dokainya ya. Nah, begitu. Jadi ini kita tutup ya. Kita akan mencoba di sini hisatin ya. Jadi saya hitatin atau yang tadi akan saya tulis hisatin. Nah, jadi untuk membedakan tadi yang terreduksi ya. Jadi saya sebut hisatinol ya. Hisatinol dengan
1N 1M ya, 1N 1M. Nah, sehingga kita akan gambar ya hisatin tadi ya. Ini kita tutup. Kita bersihkan layar. Ya, jadi saya akan gambar desain ya, desain molekul saya dari para amnofenol ya. Terus saya jadi ini N para amnofenol. Kan saya hubungkan dengan urea ya. Ureanya saya ngambil karbonilnya. Ini N-nya N dari isatin. Ya. Jadi isatin itu bentuknya seperti ini. Jadi isatin itu bentuknya seperti ini. Nah, sehingga N-nya ini akan isatin yang bentuknya ol ini, yang tereduksi ini ya. Di N ke sini. Kemudian tinggal 5 ini ya. Kemudian di samping N ada OH. Kalau isatin asli ini karbonil. Kemudian ini kita benzen. Nah, seperti ini ya. Ini kita hapus. Nah, terus ini kita rapikan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan kita buat pH 7,4. Nah, seperti ini. Kita akan save as ya. Nah, saya kasih nama hisatinol ya. Saya kasih nama hisatinol. Nah, ini (2D) MRV. Ya, kita simpan. Nah, sudah. Terus kita akan bersihkan layar. Dan kita panggil. Hisatinol 2D kita panggil. Kita jadikan 10 konformasian. Kita akan simpan sebagai ligand MOL2 ya di tempat kita docking. Pertemuan keempat ke hisatinol. Ya, kita akan tripos.
Kita jadikan ligand MOL2. Nah, sekarang kita tutup. Nah, kita akan ngambil lagi di validasi. Kita akan ngambil apa? Protein sama replikan sama CMD, kemudian apa? Ming, PC, plan, protein, satunya replikan ya, replikan MOL2. Ya, ini kita copy, kita akan di hisatinol. Nah, sekarang kita coba docking hisatinolnya sama ya dengan plan, mode bind, ref underscore ligand, mol2, 5 protein, mol2, enter. Nggak mau? Kenapa nggak mau? Nggak. Blend mode blind replikan mode. Nah, harusnya mau. Ya. Tuh ya, 8175. Oke, kita lanjutkan plan. Save mode screen PC underscore 1 N1M titik txt enter. Nah, kita akan lihat isatin, desain saya isatin kalau bentuknya tereduksi ya. Kalau yang bentuk karbonil sudah saya docking, nanti bisa kita ulang lagi. Ini yang bentuk tereduksi, berapa kira-kira? Apakah bisa melampaui referen target? Ya, target referen ya. Kita akan lihat. Nah, jadi kalau pakai CMD bisa bareng ya, dockingnya bisa nggak usah nunggu ya, bisa bareng. Nah, ternyata lebih bagus ya. Jadi minus 84 ya, minus 84. Nah, ini yang punya Mas Aziz sudah selesai. Masih belum memuaskan skor dockingnya ya. Nah, ini akan kita simpulkan ya dengan CD result. CD result enter more test ranking titik CSV enter. Nah ya, jadi sudah keluar ya. Skor saya 80 minus 84 ya. Cukup apa namanya, cukup stabil ya dibanding referen ya. Kemudian kita akan coba juga dengan yang tanpa tereduksi ya. Ya, jadi kita akan coba hisnatin yang tanpa tereduksi ya. Hisnatin underscore 1 N1M ya. Nah, jadi kembali kita validasi
kita ambil ya CMD, kemudian Ming, PC, len, protein, replikan ya. Ini kita ambil, kita copy ke Hisnatin ya. Nah, dan Hisnatinnya kita gambar ya. Hisnatinnya kita gambar ya. Bisa kita ambil dari sini juga ya, ligan Hisnatin 02D tadi ya. Bisa kita perbaiki di sini ya. Jadi di sini ikatan rangkap di sini ya, karbon ya. Nah, jadi namanya hisnatin ya. Hisnatin ini kita pH 7,4 ya. Nah ini hisnatin ya. Pertemuan keempat, hisnatin. Ya, kita hisnatin 2D ya. Nah, kita save ya. Kemudian kita bersihkan layar, cancel, kita panggil hisnatin 2, hisnatin ya 2D, kita jadikan 10. Tool conformation conformil 10 ya. Oke. Minta lisensi oke. Nah, kita simpan sebagai ligan mol2 ya. Di hisnatin. Ya. Kita bentuknya tripos ya. Nah, jadi di sana sudah ada protein sama replikan. Ini ligan sebagai hitan ligande. Ligande titik mol 2 ya. Ini sebagai ligan di sini adalah hisnatin ya. Nah, udah. Nah, jadi sekarang hisnatin bisa kita plan, kita running, mode bind, ref_ligand, mol2, dan protein mol2. Enter. Ya, binding site centernya sama ya, 817597, radiusnya 8, sekian ya. Kita lanjutkan plan, spasi, min, mode screen, PC underscore 1N1M, titik txt, enter ya. Kita akan lihat ya berapa skor dockingnya. Nah, ini
tadi punya saya ya, sudah. Kita simpulkan CD, result, enter, more, base ranking, titik CSV, enter. Nah, begitu ya. Ini 7781 ya. Nah, nanti akan kita lihat 8171. Ya. Nah, ini udah keluar ya. Ini sudah bisa kita tutup. Ini punya Mas Asis tadi kita tutup juga. Nah, tinggal nunggu punya kita, punya saya yang isnatin karbonil. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan. Jadi kelihatannya molekul Mas Asis belum hasil dokinya belum mengembirakan ya, belum bisa sebagai inhibitor DPP4 kelihatannya. Pak Hari boleh bertanya? Oh, iya, silakan. Saya Bu Irma. Saya pembimbingnya Aziz. Oh iya, silakan Bu. Saya ingin bertanya, dari data tadi kalkulasi itu bagaimana bisa menentukan molekul kita baik sebagai inhibitor atau enggak, dari angka yang mana ya Pak ya? Oh iya. Jadi tadi kita kan kemarin kita sudah memvalidasi ya Bu, memvalidasi PDB 1N 1M ya, 1N 1M. Nah, di dalam PDB 1N 1M itu di sana isinya suatu enzim sama inhibitor ya. Jadi referennya itu molekul yang biasanya sudah dipatenkan sebagai inhibitor. Nah, sehingga kalau kita mempunyai molekul itu kita tinggal membandingkan skornya, Bu. Kalau skor docking kita itu secara statistik, nanti akan kita uji statistik. Kalau skor docking kita itu tidak berbeda bermakna, artinya skor kita sama dengan replikan. Artinya skor kita molekul kita kemungkinan sebagai inhibitor. Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau uji statistik menunjukkan ada perbedaan. Nah, ada perbedaan itu ada dua. Lebih minus yang mana skornya? Karena makin minus makin stabil. Itu yang yang bagus. Sehingga nanti kita bandingkan dengan uji T. Kalau ada perbedaan bermakna berarti kalau molekul kita lebih minus berarti molekul kita jauh lebih poten dibanding referen ligan. Tetapi kalau lebih minusnya referen ligan berarti ada kemungkinan molekul kita itu ada kemungkinan ya, sekali lagi ada kemungkinan molekul kita tidak poten. Tetapi ada tetapinya. Kalau kita bisa mengambil pembanding yang sudah diuji in vitro misalnya, baik in vitro atau in vivo, terus kita dockingkan. Nah, itu nanti skor docking kita bisa nggak menyamai ya. Jadi kalau mau menyimpulkan lebih enak kalau skor docking kita lebih minus. Tetapi kalau kurang minusnya itu ada dua kemungkinan. Bisa tidak punya tidak poten, tapi bisa juga poten. Contohnya, saya kasih contoh ya. Contohnya paracetamol ya. Paracetamol itu refligannya itu minus 72. Refligannya itu SC58 minus 72. Nah, paracetamol itu minus 67. Tapi karena paracetamol sudah diuji, berarti kita bisa mengambil pembanding paracetamol. Sehingga kalau kita punya skor minus 67, itu kan lebih kurang stabil dibanding replikan minus 72. Nah, tapi karena ada molekul lain yang sudah diuji, nah itu kita bisa juga mendeklar bahwa molekul saya berpotensi. Karena apa? Karena
psikodoking saya bisa menyamai paracetamol yang sudah diuji. Nah, walaupun kalah dibanding replikan, begitu Bu. Oke. Makasih Pak Hari. Ada lagi Bu mungkin? Enggak, kalau saya sendiri sih belajar in vitronya itu kalau anti diabetes itu dengan PTP ya, protein tirosin fosfatase Pak. Oh gitu ya, berarti nanti diuji ke sana sehingga ada apa? Jadi apa namanya? Ya itu tadi, kalau jadi molekul ini masih punya dua kemungkinan ya. Kemungkinan masih bisa, tapi tidak akan sekuat referen ligan begitu ya. Sehingga memang tindak lanjutnya kalau untuk uji in vitro lebih bagus lagi memang. Sehingga nanti kita akan ada korelasi enggak begitu Bu. Iya, makasih Pak. Iya. Jadi memang seperti itu kan prediksi ya. Jadi memang hakimnya itu nanti uji in vitro hakimnya. Seperti yang barusan ya, molekul saya tadi barusan yang desain saya itu dari dari docking lebih bagus dari refrigerant. Jadi kalau dari docking molekul saya ini harusnya lebih bagus begitu ya. Tapi nanti hakimnya tetap in vitro begitu. Betul Pak. Ya, tapi saya ngelihatnya dari segi komputasinya aja ya. Iya, betul. Makasih Pak. Ya. Nah, sekarang kita akan uji statistik ya. Uji statistik. Oh, sebelumnya akan kita buat PDB saja dulu ya, PDB. Nah, jadi caranya kita akan buat PDB masing-masing ya. Jadi senyawa Mas Aziz akan kita buat PDB-nya ya, dengan cara ini. Kita akan lihat tadi skor terbaik berapa. Kita akan lihat di result-nya. Saya akan lihat base ranking-nya ya. Base ranking-nya yang paling bagus konformasi berapa. Nanti untuk kita jadikan visualisasi ya. Penampilan. Ini tadi punya siapa? Oh ini instansin ya. Saya akan lihat punya Mas Aziz ini VODB. Nah ini ya. Jadi base rankingnya punya Mas Aziz ini adalah di konformasi ada 61 ya. Ini yang paling minus ya. 61. Nah ini. Jadi 61 ini yang paling minus itu ada di konformasi 4 ya. Nah, sehingga kita akan ambil konformasi keempat ya. Di sini ya. Di sini yang dimaksud 4 adalah setelah 3 ya. Setelah 3 konformasi 10 terus 4. Nah, ini. Yang dimaksud 4 tadi adalah ini kita copy. Terus kita pastekan di samping replikan begitu ya. Nanti untuk pembuatan PDB. Kemudian yang hisnatin ya. Yang hisnatin kita lihat. Hisnatin kita lihat yang paling bagus nomor berapa ini? 80. Ada yang 81 ya. 815, 8156. Ya. 56 ya. 8156. Sehingga ini konformasi 6 ya. Jadi ini konformasi 6.
Nah, ini akan kita lihat konformasi 6. Setelah 5, 10, 6, 1 ya, 6. Kita copy, kita sandingkan di sini. Isnatin, kemudian yang histanino is isatin ya. Hisatinol. Kita akan lihat yang hisatinol berapa. Ya, di sini 8588 ya. Kelihatannya 88 yang paling bagus. Nah, konformasi ketiga ya. Konformasi ketiga. Konformasi ketiga berarti ada di bawah. Setelah 2, 10, 3 ya. Ini kita copy. Kita sandingkan ke replikan ya, begitu. Jadi kita punya hisatinol, hisatin, kemudian VODBM ya. Jadi kita ada 3 yang akan kita buat PDB-nya ya. Nah, kita sudah punya ini ya sarannya, banyak kebuka. Mungkin saya matiin satu aja, kebanyakan buka nanti pusingnya. Oh, tadi sudah ini apa, kita bersihkan layar. Nah, jadi kita akan mengeload protein dari enzim ya di PP4 ya. Load other file format ya, bentuknya Mol2Sibyl ya. Kita akan lihat di sini di kuliah 000 inhibitor. Kemudian di pertemuan keempat, nah jadi kita akan buat ini dulu ya, molekulnya Mas Aziz, VODBM. Nah di sini ada protein, kita ambil proteinnya. Kemudian kita ambil, nggak boleh digerakkan 3 dimensinya. Ya, ini masih Sibyl mol ya. Kita ambil tadi yang terbagus tadi, konformasi 4 ya. Kemudian kita akan gabungkan ya, ini apa hasil temuan saya, bagaimana menggabungkan molekul sehingga tidak pernah berubah, bisa kita bawa kemana-mana ya. Edit join object, entry-nya kita klik dulu all oke, baru proteinnya belakangan. Nah, sehingga kita akan simpan file sebagai PDB file ya. PDB filenya kita namai sesuai dengan bekerja tadi di antidiabetes temuan 4 ya, VODBM ya. Nah, jadi VODBM, jadi PDB-nya kita namain sesuai dengan ya. Jadi linknya VO DBM
supaya informatif kita underscore, kita kasih nama kode PDB. Ya, betul. Dan oke. Kemudian kita bersihkan layar. Kita akan load lagi ya. Waktu kita akan molekul yang ini ya, yang hisatin ya, hisatin. Nah, hisatin ada protein, kita load. Proteinnya sama dengan yang tadi. Kemudian kita load lagi mol sibil ya, itu yang terbaik tadi 6 ya. Ini hisatin tadi. Kemudian kita edit join object, entry-nya dulu, baru protein, kita klik, dan ini akan kita simpan save as sebagai PDB file ya. Nah, jadi ini kita luruskan tempatnya ya. Jadi ini tadi di hisatin ya, hisatin ya, nggak apa-apa, nanti kita rename ya. Hisatin ya, hisatin. Loh, hisnatin itu namanya ini, namanya siapa? Istrinya Pak Satyo ya. Jadi hisatin ya, hisatin bukan hisnatin ya. Nanti kita revisi. Ya. Kemudian kita bersihkan layar. Kita akan buat yang hisatinol ya. Hisatinol load other file format ya. Mol sibil ya. Ini tanda panah untuk kembali ke sebelumnya. Jadi yang hisatinol ya. Protein kita load. Kemudian kita load yang terbaik ya. Mol sibil ya. Yang terbaik tadi 3. Kemudian sama edit join objek ya, entry-nya dulu kita oke, kemudian proteinnya belakangan. Kemudian kita simpan ya dalam bentuk PDB file ya, protein kita klik all. Nah, tadi itu hisatinol ya, jadi harus kita kembalikan ke foldernya hisatinol. Ya, hisatinol ya. Nah, sekarang kita tadi ada kesalahan sedikit, kita rename ya. Kita tutup. Ya, tadi itu hisatin ya, hisatin. Hisatin ya. Nah, hisatin. Satu nm hisatinol. Nah, sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita sudah mempunyai PDB ya, PDB. Ya, silakan kalau yang ada pertanyaan.
Mas Aziz, ada pertanyaan? Bu Irma? Saya masih coba memahaminya, Pak. Oh iya, iya, iya. Bu Irma dari FMIPA ITB? Iya, Pak, saya kimia, tapi penelitian saya itu bioinorganik. Jadi metal kompleks sebagai ya kalau S3 saya tentang anti diabetes ya. Oh begitu. Ya, ya. Tapi saya lebih ujinya yang saya lakukan banyaknya adalah in vitro. Oh iya, iya. Kalau Uh, nggak kenal sama Pak Profesor Daryono? Pak Daryono tahu farmasi, Pak, betul. Ya, farmasi. Kalau nggak salah beliau juga komputasi ya. Betul, Pak. Joking juga ya. Cuma Betul, saya betul. kurang tahu beliau suka pakai apa gitu ya. Soalnya kalau rata-rata pakai Autodoc terus apa kayak yang dari UI itu Prof Aryanuar itu juga pakai Autodoc. Kebanyakan itu pakai Autodoc kebanyakan begitu. Ya, kalau saya pribadi baru mempelajari Pak karena terkait dengan kondisi saat ini, jadi beberapa mahasiswa mulai saya kirim ke komputasi. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih kepada lab basah. Oh Gitu. iya, iya. Iya, memang banyak yang ini yang apa? Karena kondisi COVID ini banyak di UGM juga banyak yang penelitian bahasa terus dikirim ke apa Komputasi. ke komputasi atau ke review begitu, review jurnal begitu. Mahasiswa S3 Iya. saya komputasi mungkin Pak Hari tahu, Ibu Yuli Ambarwati dari Unila. Oh, Bu Yuli Ambarwati. Oh iya, iya. Iya, iya. Saya dapat Iya, iya. informasinya justru dari beliau. Oh iya, iya. Kayaknya pernah ikut juga kelihatannya. Iya. Ya monggo Pak. Iya, baik. Jadi sekarang kita lanjutkan ya. Kita uji ya, uji statistik ya. Karena waktunya masih banyak ya. Jadi kita akan uji statistik. Nah, kita akan mencoba uji apa ini statistik ya. Kita coba molekulnya is. Oh, ini. Jadi kita akan coba replikan. Kita akan coba molekulnya apa? Mas Asis tadi ya. Tadi itu kodenya apa tadi ya? Lupa. VODBM ya, VODBM. Ya.
Nah, kita akan lihat skornya, akan kita masukin ke sini. Punya Mas Aziz ini. Desat. Base ranking tadi. Dan kita copy paste ke sini ya. Ya. Akan lihat ratanya. Kita akan lihat apa namanya standar deviasinya. Dari B3 hingga B12 ya. Nah, 3,197. 3,197. Nah, ini akan kita masukkan ke apa? Kita copy ke reratanya. Kemudian ini akan kita copy standar deviasinya. Nah, ya. Ini sudah saya bikin rumus ya, sehingga keluar N-nya 1, 10, 10 ya. Jadi keluar T, harga mutlak dihitung ya. Jadi harga mutlaknya 17 ya. Berarti 17 lebih besar dari T tabel ya. Berarti ini OM ya. Ini bukan istatis tapi FODBM berbeda bermakna dengan replikan ya, atau replikan atau referen lebih poten sebagai inhibitor ya dibanding PODBM. Ya, karena minusnya lebih minus replikan ya. Jadi karena T hitung lebih besar dari T tabel, berarti VODBM berbeda bermakna dengan replikan ya. Atau referensikannya lebih poten sebagai inhibitor di BP4 dibanding FODBN ya. Jadi mana yang lebih stabil itu yang lebih bagus begitu. Sehingga ini akan saya simpan ya. Di pertemuan 4 ini ya. Ya, jadi ini lebih referen lebih poten sebagai ini dibanding VODBM. Nah, sekarang kita lihat kalau ini hisatin ya. Kalau ini hisatin, kita akan lihat skornya hisatin ya. Folder
Jadi hisatin dengan 1 nm ini. Nah, result kita apa? Base rankingnya kita lihat. Ya, ini kita copy. Ya. Ini kita ulang ya. Datanya kita hitung lagi. Ya. Terus standar deviasi kita hitung. Ya, antara B3 sampai B12. Nah, standar deviasinya 1,582 ya. 1,582. 1,582. Nah, sehingga ini kita masukin lagi, atau copy yang standar rata 2. Ini enggak berubah standar deviasinya. Kita copy SD2-nya 1,582 ya. Nah, T hitungnya 9,58 ya. Harga mutaranya juga 9,58. Nah, kita lihat karena skor hisatin lebih bagus ya. Sehingga berarti ada perbedaan berwarna ya. Berarti ada perbedaan makna ya dengan replikan ya, atau karena lebih minus hisatin ya, berarti hisatin lebih poten sebagai inhibitor anti-VEGF dibanding referen. Begitu ya, sehingga ini akan kita simpan ya. Save as ya. Jadi di sini hisatin lebih poten ya. Dibanding referen. Nah, begitu ya. Sekarang kita berikutnya kita yang apa? Tereduksi ya, tereduksi. Jadi hisatinol. Nah, hisatinol tereduksi ya. Nah, jadi kalau yang tereduksi ini berarti nanti tidak perlu apa? Tidak perlu dioksidasi lagi ya hasilnya. Tadi kan isatin direduksi, nah, jadi OH, terus direaksikan dengan urea sama paraomnofenol. Nah, terus udah jadi gitu aja. Nggak perlu direduksi. Kalau yang tadi satunya adalah direduksi. Sehingga ini akan kita lihat yang tanpa tereduksi ini, tanpa reduksi ini ya, betul itu bagus enggak? Nah, kita lihat skor dopingnya. Hisatinol ya. Hisatinol ini kita lihat apa base rankingnya. Nah, ini
Kita copy. Ya. Ya, ini kita hitung lagi. Formula rata-ratanya 85 ya. Standar deviasinya kita hitung. B3, B12 ya. Satu koma 379 ya. 379. 1,379. Nah, sehingga sekarang kita ini yang kedua, rata kedua kita masukkan 85,51 dan ini kita copy. SD2 kita masukin 1,38 dibulatkan 2 angka. Nah, ternyata di sini juga T hitung dengan T tabel, berarti ada perbedaan berana antara ref-ligan ya. Jadi ada perbedaan bermakna hisatinol ya. Dengan ref-ligan ya. Atau hisatinol hipoten sebagai input dibanding referen ya, begitu. Nah, sehingga ini kita simpan ya hisatinol. Hisatinol lebih poten sebagai input dibanding referen ya. Nah, begitu. Nah, kalau kita lihat tadi ya, hisatinol ini T hitungnya 22 ya. Kalau hisatin tadi berapa? Kita bisa cek ya. Hisatin jadi hisatinnya T hitungnya 9,5 ya. 58 ya. Sementara hisatinol 22 ya. Nah, dari angka T hitung ini kelihatan Mbak bahwa hisatinol itu kayaknya lebih bagus dibanding hisatin. Nah, sehingga akan kita buktikan ya. Kita ganti ini hisatin ya. Ya. Nah, kita akan masukkan data hisatin ya. Hisatin ya. Kita akan lihat base ranking. Kita copy, kita tutup. Ya. Kita akan lihat rata-ratanya. Ya, benar ya. Jadi ternyata hisatinol yang direduksi itu ternyata lebih bagus ya dan bermakna angkanya -5 ya. Jadi ini akan kita lihat standar deviasi.
Nah, ini A ya, A3. Dan A12. Ya. 1,582 ya. Satu 582. Nah, sehingga akan kita lihat ya. Tadi 85,51 udah. Berarti yang cukup kita ganti ini ya. Kita copy yang rata 1 sama standar deviasi 1. Nah ya, rata 80 sama 85 1,58 dan 138 ya. Sehingga dihitungnya 8,06 ya. Dihitung lebih besar dari tabel. Berarti ada perbedaan bermakna antara hisatin ya. Ada perbedaan bermakna antara ya hisatinol dengan hisatin ya. Atau hisatinol lebih poten ya sebagai inhibitor dibanding hisatin ya. Nah, demikian ya, sehingga ini kita bisa ya. Ya, akan kita simpan save as. Nah, hisatinol reseptornya sebagai dibanding hisatin. Nah, demikian ya. Jadi dari urut-urutannya tadi hisatinol ternyata paling bagus, diikuti hisatin, kemudian replikan, kemudian yang terakhir adalah molekulnya Mas Aziz VODPM ya, begitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi kita bisa memprediksi nanti akan kita lihat sekali lagi hakimnya. Ya, ya. Jadi menggunakan plan beberapa ligan bisa didokengkan sekali running dengan beberapa protein Bapak. Ya, jadi kalau plan ya, kalau plan itu ligannya satu molekul itu bisa kita buat banyak ya runningnya ya. Dengan margin tadi bisa 10, 20 sampai mungkin 1000 juga bisa ya, tapi buat apa banyak-banyak. Kalau terlalu banyak nanti juga kasihan laptopnya ya. Jadi mungkin 10, 20, 30 itu sudah lumayan ya. Biasanya saya 10 aja ya. Tapi kalau tidak tervalidasi biasanya saya naikkan 20 atau 30 begitu ya. Nah, kalau karena plan ini bekerjanya lewat CMD. Jadi kita waktu running itu sebenarnya bisa bisa banyak ya, tergantung kemampuan laptop kita ya. Jadi saya pernah misalnya 10 ya, 10 bareng itu bisa ya. Jadi
masing-masing buka CMD, kemudian kita runningkan ya. Jadi dijejer-jejer di sini ya. CMD sampai 10. Nah, itu bisa ngedokengkan. Jadi apa? Dan itu cepat gitu ya. Jadi bisa berapa ya. Jadi proteinnya bisa beda-beda juga karena CMD-nya kan pokoknya masing-masing CMD itu bisa running docking. Nah, running dockingnya itu molekulnya bisa sama, bisa beda ya. Terus targetnya juga bisa sama, bisa beda. Artinya apa? Artinya misalnya kita punya 5 target ya, 5 target. Jadi 5 target, terus kita molekulnya 1, mau saya dokengkan ke 5 target. Nah, tinggal bisa apa? Tinggal bikin folder untuk ke 5 target tadi. Terus kita running bareng bisa gitu ya. Jadi itu enaknya ya. Jadi tidak usah nunggu tadi. Kayak tadi contohnya sambil ngerjain punya Mas Aziz, saya ngerjain hisatinol. Dan yang lain itu bisa sampai apa ya mungkin 10 bisa ya, tergantung ini apa laptopnya ya, makin speknya makin bagus makin banyak juga begitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi desain molekul sebagai inhibitor. Jadi kalau desain molekul itu molekulnya belum ada ya, belum ada. Kita mau adakan kalau prediksi dokingnya bagus ya kayak tadi ya. Hisatin bagus enggak? Oh kelihatannya bagus. Hisatinol kelihatannya bagus. Nah, jadi kalau gitu nanti baru akan kita sintesis. Itu desain molekul. Jadi desain molekulnya belum ada. Nah, kalau uji molekul itu molekulnya sudah ada ya. Nah, dianggap sudah ada ya, kayak punya Mas Aziz tadi kan dianggap sudah ada ya. Sebenarnya punya Mas Aziz ini bisa 2 juga ya. Tapi kalau katanya tadi pernah ada yang mensintesis, berarti memang cocok sebagai uji molekul ya. Kalau desainnya molekul itu di mana-mana belum ada gitu ya. Atau sudah ada, tetapi efeknya beda gitu ya. Itu bisa sebagai desain ya, desain molekul ya. Seperti molekul saya yang sudah saya patenkan itu molekulnya sudah ada di PubChem ya, tetapi di sana tidak terdapat uji aktivitas. Nah itu saya patenkan karena kebetulan molekulnya sama gitu ya, saya mendesain untuk analgetik antipiretik sehingga saya patenkan. Nah yang sekarang saya kembangkan ternyata dengan software pas online kemudian string, ternyata molekul saya bisa saya kembangkan ya. Bukan hanya untuk analgetik antipiretik, tetapi juga setelah saya telusuri lewat tadi pas online dan string itu mengarah ke penyakit namanya Alzheimer. Nah, sehingga apa? Sehingga saya coba dokengkan ke Alzheimer, yaitu ke enzim asetilkolin esterase, di mana penyakit Alzheimer itu ditandai oleh kekurangannya asetilkolin dalam tubuh si pasien, sehingga enzim yang merusak itu harus kita inhibisi, yaitu asetilkolin esterase. Nah ternyata dari situ memang cocok ya, cocok dari segi dokeng itu molekul saya berpotensi untuk sebagai anti Alzheimer ya, sehingga molekul saya bisa sebagai analgetik, antipiretik, kemudian Alzheimer. Dan ternyata dari prediksi nanti banyak banget ya. Jadi ternyata molekul itu sebenarnya banyak target ya, dan kita udah dikasih contoh ya oleh Urkumin ya, dikasih contoh sama Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu satu obat itu bisa banyak target ya. Jadi makanya dulu kayak apa asetosal itu kan analgetik antipiretik ya, lama-lama jadi apa untuk pengencer darah ya, pengencer darah untuk jantung koroner ya, aspilet ya, dengan dosis rendah itu ternyata asetosal bisa untuk mengencerkan darah ya. Nah, jadi kalau kita darahnya kental itu makan aspilet, asetosal dosis rendah itu bisa encer darah kita ya. Nah, sehingga jantung koroner bisa diperingan dengan aspilet namanya ya. Tapi harus hati-hati ya kalau makan aspilet, kalau mau operasi harus bilang sama dokternya ya. Di sana dulu saya pernah dengar ya, jadi ada seorang dokter mengoperasi pasien ya, lupa dia, dokternya lupa nanya kemarin makan obat apa, lupa nggak ditanya ya. Nah terkejutnya ketika dibedah untuk operasi
darahnya ngoncor apa nggak bisa berhenti seperti menyembelih korban itu ya. Oh ternyata setelah ditanya-tanya, oh ternyata kemarin baru makan obat ini ya, tapi sudah lewat, sudah terlambat ya. Akhirnya meninggal ya. Untungnya keluarga pasien tidak tahu bahwa dokternya lupa nanya dan pasiennya juga lupa memberitahu ya. Nah, sehingga dokternya ya bilang sudah berusaha, tapi ya memang nasibnya sudah harus pindah ke alam lain ya. Padahal itu kalau tadinya ditanya, kemarin makan apa? Aspilet. Oh, kalau gitu nggak akan dioperasi, tunggu sampai aspiletnya hilang apa efeknya mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu begitu baru dioperasi ya. Jadi yang punya penyakit jantung hati-hati kalau mau operasi ya. Jangan makan aspilet atau lapor dulu ke dokternya begitu. Ada pertanyaan? Masih 20 menit ya. Jadi kalau di rencana kita desain molekul, uji molekul sebagai inhibitor ya. Kalau pertemuan besok uji statistik ya. Uji statistik sudah kita lakukan sekarang ya. Visualisasi pembuatan PDB teoritis sudah ya. Jadi pertemuan kelima besok tinggal visualisasi dengan Lickplot atau Lickplus ini ya, atau Lickplus. Nah, jadi tadi apa? Berarti nanti saya kasih juga ini atau besok ya. Saya kasih itu tadi ya PowerPoint-nya atau PDF-nya tentang ini ya. Pembuatan PDB itu ya. Nah ini ya, jadi pembuatan PDB sama cara lain pembuatan ya, sama Postview ya. Mungkin bisa saya kirim sekarang. Saya kirim di grup ya tentang pembuatan PDB ya, prakteknya sudah tadi ya. Teorinya akan kita putus jamnya. Apakah ketika desain atau oh ya boleh kalau gitu saya baca dulu. Ada pertanyaan lewat chat. Nah, Pak maaf ini putus-putus izin ataupun uji kita tetap menggambar molekul yang akan diuji atau hanya desain saja yang digambar. Oh ya sama ya. Jadi oh iya ya. Jadi di sini apa ketika kita uji tetap menggambar molekul atau yang ada atau hanya desain yang digambar. Oh ya, dua-duanya ya. Jadi mau desain atau mau apa molekul yang diuji dua-duanya harus kita gambar ya, kita gambar. Tetapi kalau misalnya apa molekulnya sudah ada ya, sudah ada itu bisa juga kita cari di PubChem ya, kita cari di PubChem. Di sana ada canonical smile ya. Jadi kita supaya memastikan gambar kita nggak salah ya, itu lebih aman kalau kita gambar atau kita copy dari PubChem ya. PubChem kita cari canonical smile-nya ya. Nah, di PubChem udah ada belum ya? Bisa kita coba ya. Saya belum bisa mendownload Lickplot dan Pimol ya. Nah, saya kasih linknya ya. Saya kasih linknya di grup kalau gitu ya. Saya kasih link di grupnya nanti biar bisa download. Jadi apa? Nah ya, jadi saya kasih link Lickplus sama Pimol ya. Saya kasihkan ke grup. Nah, saya kirim ke grup ya.
untuk mendownload Klik Plus dan Paymol ya, Paymol. Kemudian apalagi ya tadi, ya tadi. Jadi kita mau nunjukin ke itu apa namanya, PubChem ya, PubChem. Molekulnya sudah ada belum tadi punya Mas Aziz ya? Kita akan ke PubChem. PubChem. Internetnya apa sedang kurang bagus ya koneksinya, sehingga nah, ya, bisa juga ya. Kita coba ya molekulnya apa ya, mau nggak ya FODBM gitu, namanya resmi nggak ini ya? Kalau resmi ini bisa ketemu ya. Kayaknya nggak ada ya. Kita coba lagi, apa ya namanya, kita cek pakai canonical smile mungkin bisa. Kita load molekulnya Mas Aziz tadi, molekulnya ini, nah seperti ini. Ini kalau saya edit, select all, kemudian edit, copy smile ya. Kita coba canonical smile-nya, mau nggak? Oh, tidak ya, belum ada kelihatannya. Kalau canonical smile-nya belum ada. Oh iya. Ya, jadi Pak, kalau kita mencari senyawa aktif dari suatu tanaman di mana ya, selain dari jurnal atau textbook? Jurnal iya, ya kayaknya dari saya belum tahu ya ininya, senyawa aktif. Kalau dulu itu CCRC punya database ya,
database tanaman gitu, terus isinya apa saja sampai kandungannya gitu ya. Tapi khusus untuk tanaman-tanaman yang kandungannya untuk kanker gitu ya. Nah, sayangnya sekarang kayaknya sudah dihapus, kenapa ya? Saya kurang tahu ya. Jadi kalau dulu itu di CCRC itu ada database-nya ya, sampai ke kandungan itu, kandungan molekulnya, kemudian strukturnya, penelitiannya ya, bagus itu ya. Jadi sekarang kok udah dihapus ya. Selain itu saya belum tahu lagi ya. Kita coba berkunjung ke CCRC kalau ada, coba. CCRC UGM. Nah, ini ada ensiklopedia, ya, ensiklopedia kanker, tanaman anti kanker. Nah, ini internet saya kok tidak bagus ini ya. Koneksi internetnya kurang bagus ya. Nah, jadi ensiklopedia tanaman anti kanker ya. Nah, internetnya kurang bagus. Nanti kalau dapat coba saya share ya. Dulu kalau nggak salah saya pernah dikasih siapa ya, tapi karena saya bukan bidang bahan alam itu tidak pernah saya buka ya. Nah, ini internetnya kurang bagus ya, mohon maaf ini. Ya, coba nanti kalau bisa dibuka ya, di rumah bisa dibuka CCRC ya. Ya, jadi CCRC. Nanti di sini ada ensiklopedia tanaman anti kanker ya. Jadi mungkin aja tanamannya ada berapa gitu. Nah, ini nanti saya share ke grupnya. Ya, ya, nanti dicoba. Di sini ada beberapa tanaman ya. Siapa tahu ada yang diperlukan gini. Ada lagi pertanyaan ya? Nah, dan jangan lupa kalau meneliti kandungan bahan alam itu kebanyakan molekulnya itu sudah ada di PubChem ya, sehingga jangan sampai kita sia-sia. Berarti molekulnya itu kita searching, kita masukkan ke PubChem tadi, sudah diteliti apa saja ya, sehingga jangan sampai di situ sudah dipatenkan, kita neliti lagi gitu ya, nanti sia-sia begitu ya. Ya, misalnya androglapulide, kurkumin dan sebagainya, kemudian apa, brasilein, gitu-gitu sudah ada di PubChem ya, jadi sudah banyak, sehingga harus hati-hati tadi supaya kita tidak sia-sia. Nanti udah susah-susah tahunya sudah diteliti begitu. Ya, jadi PubChem.
Nah, ini PubChem di sini ya. Jadi misalnya kita mau nyari ya Andrographolite ya. Andrographolite. Nah, di sini Andrographolite itu sudah ada ya, sudah ada di PubChem. Nih, kalau nggak salah di mana Sambiloto ada namanya. Nah, jadi Andrographolite-nya sudah banyak ternyata, sudah banyak ininya juga ya. Turunannya udah banyak juga ya. Nah, ini kita tengok Andrographolite. Jadi jangan sampai kita udah susah-susah neliti, taruhnya orang lain malah udah matenkan gitu ya. Nah, sebagai contoh ini ya, Andrographolite. Nah, di sini ya. Sudah ada patennya belum? Farmakologi. Ya. Nah, udah ada yang paten kan ya. WIPO paten ya. Paten ya, sebagai apa ini? Dipatenkan di Amerika, Cina ya, PCT di Eropa ya, Republik Korea, Jepang ya, banyak ya. Inventornya ini ya, publikasinya ini ya. Nah, isinya apa? Ini ada modulator pirimidin nukleotida sintesis pathway. Wah. Nah, ini salah contohnya apa? BPO. Nah, jadi udah banyak dipatenkan ya. Jadi kalau mau neliti nanti hati-hati jangan sampai sudah dipatenkan begitu ya. Nah, terus yang perlu diketahui ini juga apa? Bisa ya, bisa diteliti ya. Ini bisa kita masukkan ke ini sebenarnya, ke PAS online ya. Ya, jadi atau kalau mau gambar, mau dokengkan ya. Kalau mau dokengkan ini tadi gambarnya kan cukup ini tadi, cukup apa? Cukup susah nggak gambar? Nah, kita tengok. Nah, ini kan strukturnya ya. Nggak susah juga ya. Tapi kalau misalnya apa, nggak usah males gambar gitu ya nggak apa-apa, pakai ini canonical smile ya. Jadi canonical smile ini nanti kita apa ini kita blok, kita copy ya. Nah, terus nanti kita tempel di Marvin di sini ya. Tempel di sini ya, edit paste. Nah, jadi nggak usah gambar ya. Jadi kita cukup mengcopy canonical smile di PubChem, kemudian dari sini ya. Jadi nggak apa, dan jelas benar ini, nggak akan salah ya. Kalau gambar bisa aja kita salah ya. Ya, sehingga nanti ini bisa kita langsung kita pH 7,4, oke. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ada pertanyaan? Nah, yang canonical smile ini nanti banyak dipakai ya. Jadi canonical smile itu banyak dipakai untuk software-software ya. Misalnya untuk memprediksi farmakokinetik itu bisa kita masukin ke PKCSM ya. Kemudian untuk prediksi toksisitas ya. Kira-kira molekul saya itu toksik enggak? Itu bisa kita prediksi nanti. Di pertemuan berikutnya nanti akan kita lihat ya, desain molekul saya tadi toksik enggak kira-kira. Bisa kita lihat nanti ya, dengan software nanti kira-kira prediksinya toksik enggak begitu.
Jadi bisa diprediksi itu. Nah, kalau kita punya molekul juga, kalau pengen tahu, kita masih bingung ya, kira-kira mau diteliti apa aktivitasnya, itu sangat mudah ya. Kita masukkan canonical smile di pas online, terus nanti apa dari situ akan muncul molekul kita itu mempengaruhi protein apa. Nah, dari protein-protein itu kita lanjutkan ke string. Ya, jadi proteinnya kita masukkan di string, di sana diminta adalah suatu protein. Sehingga protein itu kita masukkan di string, kemudian nanti kita akan menemukan penyakitnya. Nah, dari penyakitnya itu berarti kita akan meneruskan dengan validasi yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Nah, sebagai contoh, molekul saya yang Argetika itu saya masukkan ke pas online. Nah, di sana ada protein yang dipengaruhi. Kemudian protein itu saya masukkan ke string, ketemulah di sana ada penyakit yaitu Alzheimer. Nah, Alzheimer ini kemudian saya cari kode PDB-nya secara validasi. Karena sudah valid, molekul saya masukkan, saya ujikan ke PDB tersebut. Ternyata hasilnya bagus ya. Nah, tinggal kita membuktikan ya. Karena molekul saya sudah saya patenkan, sudah saya buat ya. Dan buatnya sangat mudah. Nah, sehingga nanti tinggal kita uji in vitro dengan enzim asetilkolin esterase, kira-kira dibanding referen atau dibandingkan asetilkolin gimana ya. Kalau dari dokengnya dibanding asetilkolin itu menduduki pocket yang sama ya, dengan skor yang lebih stabil. Artinya kalau ada obat saya Argetika itu asetilkolin yang tadinya dipecah atau diuraikan oleh enzim asetilkolin esterase, karena molekul saya lebih stabil dari asetilkolin, maka yang masuk ke situ bukan asetilkolin, tetapi molekul saya. Sehingga apa? Asetilkolinnya bebas, tidak dirusak oleh enzim asetilkolin esterase, sehingga kadar asetilkolin bisa dinaikkan, sehingga itu untuk pengobatan Alzheimer begitu. Ada pertanyaan? Berhubung waktunya habis, kalau tidak ada pertanyaan akan saya akhiri. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Mas Aziz, ada pertanyaan? Halo, Mas Aziz masih ada? Bu Irma? Oh ya. Jadi apa ini ya? Jadi tadi ya, tadi kan hasil dokeng molekul Mas Aziz untuk anti diabetes kan kayaknya kurang bagus. Nah, nanti itu bisa apa? Bisa kita apa? Jadi nggak usah khawatir ya. Nanti canonical smile molekul Mas Aziz itu bisa dimasukkan nanti pertemuan berikut ya. Akan kita masukkan ke pas online, kemudian nanti akan terprediksi bagusnya molekul Mas Aziz itu untuk apa. Nah, nanti akan kita buktikan secara molekuler dokeng, sehingga nanti kalau di sintesis pembuktiannya selain dengan antidiabetik tadi, dengan molekul atau efek yang lain begitu ya. Jadi sekarang ini nggak usah khawatir, punya molekul kalau tadi tidak bagus untuk anti diabetes, ada kemungkinan bagus untuk yang lain begitu ya. Baik, kalau gitu, kalau nanti bisa kita bahas di pertemuan berikut. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa saya akhiri? Ya Pak, terima kasih. Ya. Jadi terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga bermanfaat ya. Dan sekali lagi untuk Mas Aziz nggak usah sedih ya. Belum poten untuk anti diabetes. Nanti pertemuan berikutnya akan saya bantu apa untuk sebenarnya bagusnya untuk apa begitu ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama.